Hai semua, Tuhan hanya satu pintaku. nama aku Dina Baina Burtarigan. Aku jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes RI Medan. Di channel YouTube aku yang pertama ini, aku akan membahas tentang perempuan, terutama tentang kesehatan reproduksi pada perempuan. Lebih spesifiknya, aku akan membahas tentang infertilitas. Jadi, seperti biasa, buat teman-teman yang baru join, yang baru ketemu channel aku ini, jangan lupa untuk support channel aku dengan cara like, comment, share, and subscribe supaya video aku ini lebih berkembang lagi dan lebih bermanfaat lagi buat teman-teman yang membutuhkan di luar sana. Jadi, setelah kalian sudah like and share, mari kita mulai video ini. Bagi pasangan suami istri yang sudah lama menunggu sang buah hati, pasti memiliki pertanyaan seputar topik ini. Jadi dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 1 dari 10 pasangan memiliki kesulitan untuk memiliki anak. Lingkungan masyarakat, hal ini disebut dengan kemandulan. Infertilitas terjadi jika seorang wanita tidak dapat hamil setelah melakukan hubungan seksual dengan pasangannya tanpa menggunakan alat kontrasepsi apapun. Masalahan ini seringkali pihak wanita yang dipersalahkan, apalagi pada sang mertuanya. Kadang sang mertua berbicara seperti ini pada anaknya. Kenapa sih istri kamu itu lama ngasih saya cucu? Atau jangan-jangan istri kamu itu mandul ya? Kadang seperti itu. Sang mertua berbicara pada anaknya untuk menyampaikan kepada istrinya. Padahal sang pria juga bisa mengalami infertilitas. Hal ini menunjukkan bahwa kehamilan terjadi karena adanya 2 faktor, yaitu sistem dan fungsi reproduksi pria yang sehat yang menghasilkan sel sperma yang kuat yang bisa berenang ke sel telur untuk membuahi. Sedangkan sistem dan fungsi reproduksi wanita yang sehat menghasilkan sel telur yang matang yang siap dibuahi di dalam kondisi rahim yang baik untuk menghasilkan janin yang siap dilahirkan. Bagian infertilitas terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, infertilitas primer, yaitu pasangan yang belum pernah dikaruniakan anak setelah melakukan hubungan seksual selama 1 tahun tanpa menggunakan alat kontrasepsi apapun. Sedangkan infertilitas sekunder, yaitu pasangan yang sudah memiliki anak namun saat ini belum dikaruniakan anak setelah melakukan hubungan seksual selama 1 tahun tanpa menggunakan alat kontrasepsi apapun. Baiklah, kita memasuki ciri-ciri infertilitas. Yang pertama, pasangan yang sangat menginginkan keturunan. Yang kedua, pasangan yang melakukan hubungan seksualnya 2-3 kali per minggu. Kemudian yang ketiga, pasangan yang sudah melakukan hubungan seksual selama 1 tahun. Kemudian yang ciri keempat, pasangan yang belum pernah menggunakan alat kontrasepsi apapun seperti IUD, kondom, pil, implan, dan lain sebagainya. Adapun penyebab dari infertilitas, yang pertama itu karena faktor usia wanita. Wanita memiliki 400 sel telur yang akan dikeluarkan mulai wanita tersebut menarche atau menstruasi pertama hingga wanita tersebut mengalami menopause atau berhentinya menstruasi. Sehingga wanita akan mengalami menstruasi selama 400 kali pada usia 35 tahun
wanita mengalami pengeluaran sel telur, sehingga sel telur akan berkurang dan kualitasnya juga akan berkurang pula. Selain itu, wanita usia 35 tahun mengalami ketidakseimbangan hormon sehingga kesempatan untuk hamil berkurang dan potensi keguguran akan meningkat. Pada usia 45-55 tahun, wanita akan kehilangan sel telur sehingga menstruasi berhenti atau menopause. Pada wanita menopause tidak akan terjadi lagi kehamilan. Kemudian ada yang faktor kedua, yaitu faktor lingkungan. Maksud faktor lingkungan di sini seperti terpaparnya udara di lingkungan Anda oleh racun atau toksin seperti lem, seperti silikon, seperti pestisida dan lain sebagainya yang akan menyebabkan kemandulan tersebut atau infertilitas. Kemudian tanda yang ketiga yaitu gaya hidup Anda yang kurang baik. Maksud gaya hidup Anda yang kurang baik itu seperti Anda mengkonsumsi alkohol, kemudian Anda perokok, kemudian Anda mengkonsumsi obat-obat yang terlarang, dan Anda juga meminum atau mengkonsumsi makanan yang mengandung kafein. Dari semua itu dapat menyebabkan ketidaksuburan pada Anda. Kemudian tanda yang keempat yaitu penyebabnya karena stres. Stres itu normal-normal saja, hanya saja apabila stresnya itu berkepanjangan, maka akan memicu pengeluaran hormon kortisol di dalam tubuh Anda sehingga Anda mengalami ketidaksuburan. Maka dari itu, bagi kalian jangan stres yang berkepanjangan ya, karena akan memicu hormon kortisol. Kemudian faktor penyebab yang kelima itu ada karena hubungan seksual. Infertilitas ditinjau dari hubungan seksualnya, baik itu dari frekuensinya berapa kali per minggu, kemudian posisi saat dalam melakukan hubungan seksualnya bagaimana, kemudian dalam melakukan hubungan seksualnya itu apakah dalam masa subur atau tidak. Jadi dari hal-hal tiga tadi itu dapat menyebabkan infertilitas karena hubungan seksualnya tidak pas. Kemudian keenam yaitu faktor penyebabnya karena penyakit menular seksual atau PMS seperti HIV, sifilis, gonorea, herpes dan lain sebagainya akan menyebabkan infertilitas. Kemudian ada yang tanda terakhir atau tanda yang ketujuh, yaitu faktor penyebabnya karena adanya gangguan kesehatan pada organ reproduksi Anda. Seperti apa sih gangguannya? Seperti polip, seperti kista, miom, kemudian sumbatan pada saluran telur dan lain sebagainya. Nah, kalian pasti bertanya-tanya tentang pengobatannya bagaimana sih? Jadi pengobatannya itu yang pertama pemberian obat untuk kesuburan untuk merangsang ovulasi. Kemudian tindakan yang kedua yaitu tindakan operasi. Tindakan operasi ini dilakukan apabila pada wanita yang sudah mengalami gangguan pada organ reproduksinya, seperti dia mengalami penyakit kista, miom, dan penyumbatan pada saluran telur, maka harus dilakukan
tindakan operasi karena tidak ada jalan keluar kecuali tindakan operasi. Nah, itu tadilah pembahasan mengenai infertilitas. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda dan orang-orang di sekitar Anda yang Anda sayangi. Dan saya mengucapkan thank you for watching dan thank you buat dosen pembimbing saya, Mem Hana, yang telah membimbing saya dalam membuat YouTube channel ini. Dan terima kasih juga buat kalian yang telah menonton video saya ini. Dan apabila ada salah kata, maka saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Bye-bye. Hai semua. Kemana kau selalu Iya, kayak gitu. Kata dia jadi buah hati. Bukan lo kentut kau. Anjir, aku mau buat video tapi kok kentut. Demikian dari Istir. Aku tuh nama kamu hormon.